Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Imade Urip kembali melanjutkan turba atau turun ke bawah untuk menggelar agenda kegiatan bimbingan teknis BIMTEK. Kali ini wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU itu membuka BIMTEK mengenal lebih dekat tren industri kopi yang digelar di Gong Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan. Made Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu secara maraton menggelar BIMTEK di Tabanan bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pada kesempatan itu hadir Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Koordinator Tanaman Penyegar, Gento Widayanto, beserta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, diwakili Kabid Perkebunan Dewo Ayu Budiasih dan Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio. BIMTEK yang menghadirkan narasumber dari praktisi kopi Ikomang Sukarsana ini diikuti sekitar 75 peserta dari para kelompok tani dan penyuluh dari Kecamatan Penebel dan Marge. Salah satunya peserta BIMTEK yang juga pelaku UMKM kopi Imade Buake mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang telah datang jauh-jauh membuka BIMTEK agar para petani semakin maju ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imade Urip dan tim yang sudah memberikan BIMTEK. Semoga petani kopi ke depannya semakin maju dan berjaya. Mewakili Bupati Tabanan, Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio mengatakan Made Urip sudah berkali-kali menggelar BIMTEK di Tabanan sebagai salah satu program unggulan yang dikawal dari pemerintah pusat. Apalagi Made Urip datang langsung membawa berbagai program dan bantuan untuk membenahi produktivitas kopi baik dari hulu ke hilir hingga ke panen raya. Ditambahkan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dewo Ayu Budiasih, semua peserta dengan semangat membara mengikuti BIMTEK yang selalu dinantikan petani dan penyuluh tersebut. Apalagi sangat banyak program dan bantuan dari APBN yang diperjuangkan Made Urip di Tabanan tahun 2023 untuk mendukung budidaya kopi seluas 50 hektar. Di sisi lain, Koordinator Tanaman Penyegar Gento Widayanto mengakui BIMTEK ini untuk meningkatkan wawasan para petani kopi dan penyuluh di Tabanan, khususnya di Penebel dan Marge. Diharapkan BIMTEK di sektor perkebunan ini menjadi momentum agar sektor pertanian lebih berhasil karena dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara yang terus meningkat. Utamanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, utamanya di dalam komunitas kopi. Dari arahan Made Urip juga menyampaikan akan terus melakukan BIMTEK untuk bisa bertemu dengan kelompok tani dan penyuluh di Tabanan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian guna menambah wawasan dan keterampilan teknis yang bisa meningkatkan produktivitas kopi Bali. Sebagai wakil rakyat yang mengurus perut rakyat selama 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan ranking 7 seluruh Indonesia itu menegaskan subsektor perkebunan bisa terus bertahan di masa krisis yang harus terus digarap bersama dengan baik. Seperti akibat dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sudah terbukti hampir 2,5 tahun subsektor perkebunan malah mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itulah sektor pertanian ini harus terus ditangani dengan baik termasuk kopi Bali terutama kopi Kintamani yang sudah ada branding yang diakui dunia dan sertifikat geografisnya yang perlu terus diperjuangkan. Subsektor perkebunan ini adalah salah satu yang harus kita garap bersama ya, karena ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang cukup besar dari devisa kita. Jadi kita teringat tahun 1998 ketika krisis moneter Indonesia, satu-satunya yang bisa tumbuh dengan bagus dan itu bisa menopang hidup ekonomi kita adalah di subsektor perkebunan ini. Ini yang sangat memberikan kontribusi. Kelapa sawit, kopi, coklat, kemudian juga gula, tebu kita. Suami Nimade Kusmantari yang saat ini digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Tabanan itu mengatakan BIMTEK ini sangat relevan untuk diberikan kepada petani kopi yang bisa terus bertahan selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sektor pariwisata. Produktivitas kopi harus terus ditingkatkan dan dijalankan terutama untuk penyediaan pupuk organik yang kebutuhannya semakin luar biasa. Pupuk organik juga menjadi alternatif lain untuk mengganti kekurangan pupuk bersubsidi di Bali secara perlahan. Oleh karena itu, Made Urip akan terus berupaya menyiapkan bahan baku yang harus ditingkatkan dengan menyalurkan bantuan program UPPO ataupun sapi betina produktif untuk kepentingan produksi pupuk organik. Indrawan, Bali TV.